ada beberapa hal yang harus kita sepakati di awal, ya. Sebelumnya saya permaklumkan bahwa aplikasi FMAS ini, ya, yang Bapak Ibu pergunakan khusus untuk tahun anggaran 2022, itu sifatnya kita meload data general, artinya general yang umum itu yang data terkait perencanaan, terutama yang perencanaan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti perhatikan di aplikasi FMAS, itu bukanlah mencerminkan data perencanaan yang sesungguhnya, ya. Kenapa uraian tujuan, uraian sasaran, indikatornya tidak sesuai, Pak? Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya permaklumkan di awal. Target kita adalah mengakomodir penatausahaan. Jadi rupiahnya saja program kegiatan, subkegiatan, aktivitas, rincian belanjanya itu yang kita sepakati untuk settingannya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu input di SIPD. Namun terkait indikator, terkait uraian tujuan, sasaran yang ada di SIPD berbeda. Ya, kami mengambil uraian yang umum. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat tujuan sasaran Pemda generated dari aplikasi gitu. Ya itu uraiannya memang itu tujuannya supaya mempercepat aja. Kemudian kami mengambil populasi program kegiatan subkegiatan bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 dan Keputusan Menteri nomor 50. Oke, ya kita sepakati kita mengejar penatausahaan, ya. Astungkare nanti kalau waktunya memungkinkan, Bapak Ibu bisa mengedit nanti terkait indikator misalkan bisa, ya. Tapi untuk kesesuaian dengan dokumen perencanaan saya tidak bisa janji. Itu tetap kita harus berpedoman di aplikasi SIPD. Kalau misalkan untuk pemenuhan laporan LPPD, LKJIP itu harus berdasarkan dokumen yang sesungguhnya, ya. Kemudian sebelum kita mulai pelatihan, ya, saya harap Bapak Ibu nanti memastikan bahwa koneksi internetnya memadai, ya, aksesnya lancar, jangan nyambi dengan aplikasi lain yang memakan bandwidth juga, ya. Misalkan sambil buka YouTube segala macam, ya. Fokuskan dulu untuk nginput RKA di SIPD sehingga kita nanti ketika mengerjakannya di luar jam kantor, ya ini lagi saya permaklumkan, karena target kita supaya bisa sebelum 31 Desember, data RKA kita sudah sama, saya permaklumkan supaya nanti ya di luar jam kantor kita bisa menginput dari rumah. Aplikasi FMAS ini sudah web based, sudah bisa diakses dari rumah masing-masing, kediaman masing-masing, ya, sehingga bergantung lagi kepada jaringan internet. Kalau di rumahnya jaringannya bagus, memadai, nanti di jam-jam yang ya sekitar malam itu, kenapa bisa berbeda kecepatannya? Karena pas siang ini seluruh Indonesia mengakses ke satu server yang sama. Server FMAS-nya Badung dan seluruh Pemda di Indonesia itu sama, terpusat di server BPKP. Untuk sementara waktu, nanti ketika di 2002 implementasinya dirasa sudah bisa dilepaskan, database-nya akan di-share ke masing-masing server Pemda. Jadi seperti itu. Nanti kalau memang sudah implementasinya bagus dan SIPD kemungkinan masih belum firm di akhlak, ya, penasib laporan, nanti database-nya mungkin akan dibagi ke masing-masing Pemda. Jadi nanti servernya terpusat di Pemda nanti. Dan saya rasa Badung untuk server di Pemda sudah sangat-sangat memadai. Oke. Baik, kita bisa mulai Bapak Ibu. Saya minta bantuan dari admin untuk share screen dashboardnya FMAS. Atau linknya silakan di-copy di grup Bapak Ibu. Supaya semua, silakan saja di-share screen, semua jadikan co-host satu, siapa? Supaya semua OPD mengakses ya link yang sama. Kemudian jangan lupa user ID mungkin sudah di-share ya. Sudah ya. Bapak Ibu loginnya sebagai anggaran unit. Ya, biasanya formatnya adalah anggaran, kemudian setelahnya adalah singkatan OPD. Misalkan anggaran Disdik. Nah, itu pasti akan login sebagai unit Dinas Pendidikan. Sekarang pastikan dulu linknya FMAS-nya sudah sama semua. Silakan host di share screen untuk dashboard FMAS Badungnya. Sudah
dicek di chat Zoom-nya, Zoom meeting-nya, ada link yang dikirimkan oleh admin. Mohon dicek kembali apakah link FMIS-nya sudah sesuai. Ya, kalau sudah silakan diklik. Nanti akan tampil seperti dashboard di layar yang kita share screen. Niki sudah share screen Pak Yoga ya? Sudah? Jadi seperti ini. Nanti di pojok kanan atas, Bapak Ibu ada tombol masuk atau login. Klik saja itu. Nah, nanti setelah diklik akan muncul pengaturan akun pengguna. Akan diminta user ID dan password serta tahun login. Ya, tahun anggarannya. Masuknya dengan user ID anggaran. Ya. Anggaran. User ID anggaran, Bapak Ibu yang belum mengetahui silakan chat di grup di Zoom meetingnya untuk mengetahui apa user ID dan passwordnya. Ya. Secara default kemarin disettingkan sama admin itu passwordnya itu adalah Badung Cup ya dengan format akun pengguna atau user ID-nya itu adalah anggaran, kemudian setelahnya singkatan nama OPD. Kami mencontohkan di share screen BPKAD, berarti kan anggaran BPKAD, passwordnya Badung Cup, semua huruf kecil. Genten. Oke, kemudian tahun anggaran di bawahnya, pastikan Bapak Ibu sudah mengklik tahun 2022. Pastikan itu di awal tuh pastikan sudah sesuai. Bila mana nanti ada gangguan koneksi atau Bapak Ibu sempat tinggalkan laman ini agak lama, dia akan balik lagi ke dashboard. Nah, jangan lupa cek dan dicek dulu tahun anggarannya. Ya. Pastikan sudah memilih tahun anggaran 2022. Ya. Setelah terisi user ID, password dan tahun anggaran, silakan klik masuk penginputan RKA di FMIS nggih. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat dulu atau raise hand dulu. Oke, saya mulai Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil login sebagai anggaran perangkat daerah, ya, halaman FMIS di dashboard tampilannya seperti ini dan di samping kiri, ya, samping kiri menu itu ada menu dashboard, menu anggaran ya, karena ini loginnya sebagai anggaran perangkat daerah ya, ada menu dan submenu lah ya. Bapak Ibu langsung masuk ke menu anggaran. Ya, Bapak Ibu langsung masuk ke menu anggaran, pilih penganggaran OPD. Penganggaran PD. Kemudian di sana di scroll down di bawahnya ada RKAPD. Ya. Seperti tadi modul 86-nya halaman 86 silakan dicek dulu ya kesesuaiannya. Bisa sambil baca dan menyimak pemaparan. Kemudian diklik RKA perangkat daerah. Oke, setelah berhasil loading menu, tampilannya akan berisi nomor dokumen DPA SKPD, yang mana dokumen ini di-create oleh admin. Yang perlu Bapak Ibu lakukan, tolong dicermati, tahap pertama di dokumen RKA niki adalah klik tombol kuning atau aksi. Ya, klik aksi, kemudian akan muncul submenunya yaitu edit dokumen RKA, hapus dokumen Renstra, lihat sasaran Renja, dan unduh data tahap sebelumnya. Bapak Ibu harus memastikan bahwa isian dokumen RKA telah sesuai. Silakan dicontohkan. Edit dokumen RKA. Kesesuaiannya terkait nama pejabat, yaitu pejabat pengguna anggaran, NIP pengguna anggaran, jabatannya. Ini yang harus Bapak Ibu edit. Karena kemarin admin sifatnya mengenerate
supaya bisa tersimpan dan mengeload data Renja. Ya. Yang paling bawah. Di atasnya tidak usah. Ya. Di atas tidak usah, paling bawah saja di edit, sesuaikan nama pejabat, NIP dan jabatannya. Ya. Kalau sudah klik simpan, data yang di atasnya itu adalah data yang diinputkan oleh admin ya secara generate ya supaya bisa kita simpan data dan bisa ngeload menu di tahap selanjutnya. Diabaikan saja yang di atasnya, cukup mengupdate data pejabat. Oke. Kemudian setelah mengedit data pejabat, klik simpan. Mau tanya, Admin sebenarnya sudah mengeload data Renstra Renja ya Bapak Ibu masing-masing OPD yang diambil dari parameter populasi, bukan Renstra Renja yang diinputkan di SIPD. Tolong dicatat supaya tidak ada pertanyaan kok banyak sekali yang muncul program saya ini. Nah, tolong dicatat bahwa kita mengambil data bypass, mengambil data populasi. Jadi apapun program kegiatan yang ada di urusan bidang tersebut akan di-load oleh FMIS. Oke, itu permakluman saya yang pertama yang sudah saya sampaikan di sana di awal. Dan selanjutnya Bapak Ibu klik yang tombol biru atau next ya. Di bawah akan terisi uraian sasaran generate dari sistem. Ya. Nah, keterangan di share screen-nya itu masih sedang proses ya. Ini balik lagi ya. Kemudian akan muncul dua sasaran yang mewakili inputan pendapatan pembiayaan kalau ada dan inputan belanja. Di tahap ini tolong dicatat Bapak Ibu masing-masing OPD ada pengisian atau pemilihan indikator. Itu wajib diisi atau diklik dulu, klik indikator. Kalau contoh di depan di layar sudah ada, karena kemarin BPKD sudah sempat mengisi. Kalau di tampilan layarnya Bapak Ibu belum sempat ngeload data, bisa kosong. Itu ada nanti menu atau opsi tambah indikator. Pastikan Bapak Ibu masing-masing OPD baik pendapatan maupun belanja ini, sasaran pendapatan dan sasaran belanja ini sudah menambahkan indikator. Indikator apa yang ditambahkan nanti kita arahkan memilih indikator umum ya, indikator umum, bukan lagi mencari kesesuaian indikator dengan dokumen perencanaan, tidak. Di parameter di database kita sudah buatkan indikator umum. Bapak Ibu pilih itu saja nanti. Jadi apapun sasarannya, indikatornya tetap sama. Ya. Makanya permakluman saya selanjutnya, dokumen atau indikator di FMIS bukanlah sebagai dokumen sumber untuk penyusunan LPPD dan LKJIP. Jangan pakai FMIS. Saya harapkan Bapak Ibu ya di luar jam kantor, mohon maaf ini saya permaklumkan sekali lagi, ya sempat-sempatlah input RKA juga nanti ya. Semakin cepat menginput ke FMIS, APBD kita juga selesai lebih cepat. Gaji lebih diestimasikan lebih cepat juga untuk 2022. Oke, saya kembali lagi ke menu. Di sini ketika Bapak Ibu mengklik indikator nanti akan tampil menu indikator yang masih kosong. Ya, kalau memang belum pernah ngeload data, belum pernah mengunduh data dari tahap sebelumnya, ini harusnya kosong. Ya, sekarang kita klik tambah indikator. Kemudian di sini ada uraian sasaran Renstra melalui generate data perencanaan. Ini jangan diganti, abaikan saja. Yang perlu Bapak Ibu cek selanjutnya adalah yang di link untuk pencarian, link search-nya untuk pencarian indikator yang umum. Bapak Ibu, suara saya sudah jelas ya? Mohon di komen, sudah jelas? Jelas, Bos. sudah Pak. Oke, terima kasih. Sudah jelas. Oke, saya balik ke menu di pencarian indikator. Bapak Ibu ketikkan indikator, ya. Yang pojok kanan itu kan ada indikator.
Nanti pilih yang ini nggih, indikator umum. Ya, kemudian untuk target RKA-nya ketik 1. Ya. Simpan habis itu. Saya tekankan sekali lagi, kenapa milih ini Pak? Kenapa enggak bisa saya inputkan indikator sasaran saya? Kalau ada uraiannya di database FMAS, silakan menggunakan itu. Tapi kalau untuk percepatan RKA, pilih saja indikator umum. Oke? Nah, setelah Bapak Ibu memilih indikator umum, dia akan tertampil di subrincian menu indikator. Ini wajib diisi dulu ya sebelum kita ngeload data program. Oke? Setelah indikator terisi di sasaran, Bapak Ibu klik next di sasaran 2 atau yang belanja. Saya contohkan belanja dulu deh. Nanti akan muncul semua program hasil generate dari data Renja, ya, data dari program dari Permen 90, Kepmen 50. Tolong dicermati di sini sudah jelas contoh disebut ya, ada yang Aceh ya dan Yogyakarta. Kalau nama uraian programnya tidak dilaksanakan oleh OPD mulai dari program, kegiatan, subkegiatan, Bapak Ibu ya berkoordinasi dengan Sunprognya ya sudah bisa memastikan bahwa dari level program, saya tekankan lagi, dari level program, level kegiatan, level subkegiatan itu semuanya tidak dilaksanakan oleh OPD, maka di tahapan program ini Bapak Ibu bisa membatalkan seluruhnya. Oke, saya tekankan sekali lagi, kalau program, kegiatan, subkegiatan sudah pasti semua tidak dipakai oleh OPD. Jadi kita bisa batalkan dari menu program ini. Ya, tidak usah lagi nanti next ke kegiatan, subkegiatan. Ya. Cara membatalkannya itu adalah diklik tombol kuningnya. Misalkan yang Aceh saya batalkan ya. Klik tombol aksi atau yang warna kuning. Kuning ke oranyan. Ada pilihan edit program RKA. Kemudian dicari yang paling bawah. Ya, scroll ke bawah. Itu ada status pelaksanaan program. Pilih dibatalkan. Bapak Ibu cuma punya 2 pilihan, batal dan data existing. Tunda gimana Pak? Tidak usah dipakai dulu ya. Batal. Oke, pilih batal. Kemudian simpan. Pastikan di pojok kanan bawah keterangan simpan itu sudah sukses ya, dan dia notifnya atau pop-up notifnya itu akan sendirinya hilang ya, di pojok kanan bawah. Kemudian di status kegiatan itu akan menjadi merah, dibatalkan dari level program. Ada pertanyaan di chat? Puskesmas tolong di-handle dulu sama ini ya, sama Dinkes. Ada pertanyaan ini saya langsung jawab. Untuk Puskesmas, penganggaran sampai level aktivitas itu di-handle sama Dinkes. Untuk menginput rincian belanja baru Puskesmas turun tangan nanti. Oke, sepakat ya? Itu jawaban untuk Puskesmas. Semua Puskesmas. Inspektorat tidak muncul programnya, harus ditambah sendiri. Tolong dilaporkan ke admin dulu, programnya ada yang tidak upload, tidak muncul sama sekali atau bagaimana, tolong dilaporkan ya nanti ya. Nah ini pentingnya kita sebelum masuk ke rincian belanja, Bapak Ibu, tolong di level program, kegiatan, subkegiatan, cermati hasil load dari di FMAS, apakah sudah sesuai dengan data SIPD. Dicermati dulu sebelum kita ke tahapan lebih rinci nanti, karena akan mempengaruhi posting unposting data atau kosongkan data. Oke,
Nah, saya inikan dulu ya kalau proses normalnya ya, cara menginputnya. Kemudian yang wajib kalau sudah ditentukan mana yang lanjut, mana yang dibatalkan, yang wajib di sini juga adalah pemilihan indikator. Pertama, milih indikator dulu. Ada pertanyaan Bapak, Ibu, saya tekankan sekali lagi, tujuan sasaran abaikan di FMAS, kita ngambil data generate. Oke, semua sasaran, semua tujuan itu di-generate, dimasukkan di satu sasaran untuk yang belanja, satu sasaran untuk yang pendapatan. Kita tidak bisa mengandalkan data sasaran, tujuan sasaran dari FMAS, tidak bisa mengandalkan indikator dari FMAS. Itu semua dari SIPD. Kita hanya bisa mengambil data APBD atau RKA-nya saja. Untuk proses penatausahaan konsen kita 2022. Saya permaklumkan dulu itu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau SIPD sudah bisa terintegrasi, ya full mungkin di sana. Oke, untuk indikator memang memakan waktu yang lama tergantung dengan koneksi ya, jaringan internet dan juga inilah jam-jam kerja ini agak-agak lambat memang karena semua di Indonesia mengakses server FMAS BPKP. Oke. Bapak Ibu di indikator pilih, saya klik saja indikator, dia akan memakan waktu yang lama. Nah kalau sudah berhasil akan muncul menu tambah indikator. Ya, tombol tambah indikator, menu di tombol ini klik tambah indikator ya, kita klik, kemudian kita search ya. Kemudian di kanan atas, ini semua indikator ya, mulai dari sasaran, program ya, kegiatan, langkahnya sama. Dan ini sifatnya wajib diisi untuk program kegiatan yang jalan atau yang existing. Wajib diisi indikator, jangan sampai terlewat. Makanya saya tambahkan indikator umum, supaya formalitas saja mengisinya, ya, supaya dokumen anggaran, dokumen rincian belanja PD bisa diposting nantinya. Saya harapkan kerjasama dan ketelitian Bapak Ibu untuk mengisi indikator ya sebelum mengisi data rincian belanja. Langkahnya sama ya. Kemudian di sini kita ketikkan indikator. Pilih yang indikator uraian indikator umum. Nomor 1365. Ya. Kalau di program ada pengisian target tahun ini dan target tahun selanjutnya, tahun depan itu diisi saja 1 tahun 1 tahun. Oke. Pak Yoga bisa dibantu modulnya di sharing di chat room. Udah ya. Kemudian setelah Bapak Ibu berhasil simpan indikator, dia akan terisi di sub indikator, sub menu indikatornya akan terisi indikator uraian indikator umum, targetnya 1 tahun ya, dia terisi. Nah setelah mengisi indikator program, Bapak Ibu klik next untuk masuk ke kegiatan. Kemudian di sini sama langkahnya, Bapak Ibu cermati dulu ya apakah semua kegiatannya sudah masuk di program tersebut. Kemudian kalau sudah masuk, apakah ada yang dibatalkan ya? Jangan lupa kalau ada yang dibatalkan, klik tombol kuning atau tombol aksi ya, edit kegiatan Renstra atau kegiatan RKA. Di bawahnya dipilih batal. Tolong ini cermati sekali dicatat, jangan sampai terlewat. Ternyata dia nggak ada rincian belanja, tapi statusnya existing atau hijau. Jangan seperti itu, ya. Oke. Kemudian simpan.
Nah, setelah di kegiatan, kita klik lagi kalau semua sudah masuk ya, semua sudah masuk dan statusnya sudah jelas mana yang existing, mana yang dibatalkan. Kita next lagi ke subkegiatan. Nah, di menu subkegiatan untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, Bapak Ibu, kami harapkan di pelatihan FMAS hari pertama ini minimal bawa RKA gaji nggih. Kemudian kita contohkan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Kita klik yang next saja ya. Kalau ini kan udah jalan ya, existing. Nah, di sini untuk masuk ke aktivitas subkegiatan, mengisi aktivitas apa yang harus diisi. Tujuan pengisian aktivitas untuk misalkan ada subkegiatan yang terdiri lebih dari satu sumber dana, Bapak Ibu bisa pecah atau pemaketan lebih dari sumber dana dengan judul lebih rinci dari subkegiatan. Ya, misalkan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, samakan saja aktivitasnya. Nah, tapi kalau ada subkegiatan yang nanti bisa dirinci, dipaketkan dalam beberapa sumber dana, silakan nanti aktivitasnya disesuaikan. Ya. Kita tambah aktivitas dulu, Bapak Ibu. Di sini mohon diperhatikan atau bisa di print screen layarnya. Nanti kira-kira kalau yang masih ini ya loadingnya lama ya. Kalau sudah sama tampilannya silakan. Tinggal cermati dulu menu yang ada di sini. Di menu aktivitas di penambahan aktivitas baru, Bapak Ibu akan dihadapkan pada pilihan jenis aktivitas ya, ASB apa non ASB nanti ya. Sekarang kita pilih semua generate itu non ASB. Kemudian jenis RKUD, apakah APBD, BOS, JKN, BLUD, COVID-19. Selain Disdik, tolong diperhatikan, selain Disdik berarti semua memilih APBD. Kalau Disdik ada tambahan subkegiatan dan aktivitasnya khusus BOS. Kemudian untuk rumah sakit dia ada BLUD. Kemudian untuk subkegiatan dan rincian belanja yang ada di puskesmas, yang kapitasi JKN, itu pilih JKN nanti subkegiatan dan aktivitasnya. Jadi begitu Bapak Ibu ya, paham ya? Yang BOS, berarti yang Disdik ada yang milih BOS, ada yang milih APBD. Ya, yang rumah sakit ada milih APBD untuk penyediaan gaji, dan nanti kalau terkait kegiatan BLUD-nya, kegiatan subkegiatan yang BLUD, pastikan memilih BLUD supaya nanti bisa diproses SP2B-nya. Kalau tidak dipilih, di-create ya jenisnya dari sekarang, dari aktivitas ini, nanti dia akan polanya APBD, RKUD dia, ya. Tolong dipahami ini untuk OBK, misalkan Disdik yang mengelola dana BOS, RSUD yang BLUD, dan Dinas Kesehatan yang ada puskesmas kapitasi JKN, pastikan subkegiatannya memilih non RKUD, apakah itu BOS, apakah itu BLUD, apakah JKN. Ya, kemudian kalau ada BTT atau kegiatan yang sudah diplot untuk penanganan COVID-19 supaya dia punya BKU tersendiri bendaharanya, pilih yang kegiatannya untuk COVID-19. Ya, itu saja yang perlu dipahami untuk pakemnya di sini di subkegiatan di aktivitas ini. Ya, supaya nanti pada saat penatausahaan jelas ini RKUD, ini non RKUD, ini COVID-19, ya. Oke. Jadi gitu untuk pemilihan jenis RKUD-nya Bapak Ibu mohon dicatat dan tidak menjadi pertanyaan, dan cermat nanti jangan asal pilih. Ini tidak seperti memilih sumber dana DAU gitu. Ini penting sekali juga ini ya. Mana yang RKUD APBD murni, mana yang non RKUD ya.
Kalau gaji kita pilih APBD nggih, Bapak Ibu. Kemudian status aktivitas itu aktivitas baru. Nama aktivitasnya atau uraian aktivitas penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Nah, setelah mengisi uraian aktivitas RKA, di bawah ini yang sering di-skip atau dilewatkan oleh OPD adalah pemilihan di tempat lain ya, adalah pemilihan pejabat penata usahaan keuangannya ya. Di sini dipilih yang terbawah itu Dinas Kebudayaan ya. Dinas Kebudayaan di bawah. Jangan sampai masih tampilannya seperti ini. Ya, kalau seperti ini nanti error, tidak bisa simpan. Oke. Pilih Dinas Kebudayaan. Kemudian pilih sumber dananya. Kalau gaji dari mana? DAU ya. Dana perimbangan. Kalau gaji, biasanya sumbernya DAU nggih? Benar, DAU ya. DAU, DAU itu pilih dana perimbangan nggih Bapak Ibu ya. Dana perimbangan sebagai sumber dananya. Kemudian untuk satuannya kita pilih tahun. Karena nanti di SSH gaji kita mengimportkan data penganggaran gaji setahun, nanti SSH belanja gaji tunjangan setahun yang dari SIPD. Oke, jadi formatnya seperti ini, penginputan aktivitas untuk subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan PNS. Ya, saya pertahankan dulu nih formatnya ya, tolong di screen cap dulu ya, supaya nanti tidak bingung pas latihan input. Oke, saya biarkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan di grup. Saya tunggu 2 menitan lah dengan tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas. Di menu rincian belanja PD, ya, nanti kita akan load data subkegiatan yang sudah Bapak Ibu isikan di tahap RKA. Di sini tadi yang sudah dibikinkan aktivitasnya kan baru penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Ya. Terus di lokasi, jangan lupa Bapak Ibu, lokasi di aktivitas diisikan. Pilih yang general, pilih di Kabupaten Badung. Jangan lupa mengisi lokasi, tolong dicatat. Di aktivitas, ya, mengisi lokasi. Kalau di sasaran program, tadi jangan lupa mengisi indikator. Pilih yang indikator umum. Kalau di aktivitas, memilih lokasi. Lokasi adalah Kabupaten Badung. Kemudian setelah masuk di menu rincian belanja, ya, Bapak Ibu akan diarahkan atau klik tombol tambah rincian belanja, ya, tambah rincian belanja. Di sini yang perlu diperhatikan adalah SSH dan rekening belanja, rincian belanja dan subrincian belanjanya. Itu yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Misal contohnya adalah SSH-nya gaji PNS 1 tahun, itu yang dipilih nanti. SSH itu ada di dalam subnya atau ada di dalam rincian belanja, ya. Jadi di sini kita memasangkannya manual. Kalau di SIPD mungkin sudah dimappingkan sedari awal. Nanti di pilihan rincian belanja ini kita memasangkannya manual. Pilih SSH-nya gaji, itu pasangannya atau belanjanya adalah belanja gaji dan tunjangan. Itu harus cermat. Nah, nanti juga gimana kontrolnya Pak pada saat cetak laporan? Kan ketahuan, misalkan judulnya belanja alat tulis kantor, SSH-nya yang dipilih malah BBM. Itu ada kemungkinan seperti itu.
Ya, setelah input, cermati dulu inputannya. Dan di aplikasi semua bisa ditelusuri, artinya bisa dicetak laporannya. Kalau mau diperbaiki, bisa langsung dengan ubah data rincian belanja. Bisa. Ya, yang penting Bapak Ibu cek dan dicek dulu hasil setelah inputnya. Nah, ini sudah terbuka menu rincian belanja untuk memilih SSH-nya. Di sini pastikan sumber dana telah sesuai, kemudian uraian item belanjanya, pilih atau diklik yang search-nya. Nah, nanti dia akan langsung nge-link ke standar satuan harga. Di sini kenapa kosong, Pak? Ya, kita arahkan Bapak Ibu untuk mengisi di kolom masukkan uraian item SSH. Ini supaya aplikasi tidak terlalu berat ya untuk loading di awal. Di sini kalau konteksnya adalah RKA gaji, kita klik aja gaji. Nah, di sini ada tampilan semua SSH gaji dinas atau OPD di Kabupaten Badung. Bapak Ibu bisa tampilkannya lebih dari 10 entrian data. Kita pilih all. Ya, ada masalah koneksi ya. Bentar. Nah, di sini akan tampil semua SSH gaji dinas di Badung. Ini contohnya disebut. Kita cari yang uraian speknya, ya, itu adalah disebut. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, cek kembali dengan RKA SIPD-nya. Pastikan SSH di sini sesuai dengan yang SIPD. Baik dia include pajak maupun tidak termasuk pajak. Kalau contoh di depan ini gajinya adalah tidak isi pajak. Ya, tidak include pajak, tidak termasuk pajak. Nah, misalkan sudah sama, kita klik yang belanja gaji pokok ASN. Setelah atau memilih standar satuan harga gaji ASN selama setahun, Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih rekening belanjanya. Di sini sama seperti SSH tadi ya, kita ketikkan manual belanja gaji. Ini di mana tahu apa yang harus kita ketik, Pak? Lihat RKA SIPD-nya. Namanya sama persis dengan belanja di sana. Ya. Ini contohnya ya, ada kode rekening, ada uraian rekening. Pastikan sudah sama dengan SIPD. Coba sudah maksud RKA gaji lagi. Ada RKA gaji? Ya, coba cingakin ke uraian rekening yang sama, ini semua OPD pasti sama. Sama kan? Oke, sudah sama. Contoh di BPKAD ya. Tapi ini saya loginnya disebut. Nah, makanya saya bilang ini pasti sama semua kode rekening OPD. Ya, sesuai dengan Permen 90. Bapak Ibu pilih di sini. Ya. Sehingga di sini akan terisi kolom uraian item belanja dengan rekening belanjanya, itu data SSH pertama, kemudian mengambil data parameter rekening yang kedua untuk rekening belanja. Jadi pastikan sudah sesuai. Kemudian di sini akan langsung terisi belanja gaji pokok ASN membawa uraian uraian rekening belanjanya. Ya. Oke, itu sampai tahap di sini tolong dicatat sebelum saya ulang kembali penjelasannya. Di penambahan rincian belanja yang perlu Bapak Ibu cermati ya, operator nanti ya yang menginput. Pertama, sumber dana pastikan sudah sesuai. Ya. Sumber dana sudah sesuai dengan aktivitas RKA dan rincian belanjanya nanti. Kemudian uraian item belanja, itu kita klik tombol search ini, kemudian akan muncul ya, akan muncul nanti pencarian SSH dan standar rekening belanja, ya, SSH standar satuan harga dan rekening belanja akan muncul menu pencariannya.
Di sini ketikkan uraian item SSH yang ingin Bapak Ibu cari. Caranya untuk mencari keywordnya, lihat RKA SIPD-nya. Apa SSH-nya di sana sama persis. Karena kami mengimport SSH dari data SIPD. Ya, di sini kalau contoh gaji, ketikkan gaji. Begitu juga nanti di rekening belanja, ketikkan gaji. Sehingga nanti muncul belanja gaji pokok ASN, ya ini global ya, belanja gaji pokok ASN tidak menyebut dinas pendidikan, dinas kebudayaan, pokoknya global ini, belanja gaji pokok ASN. Tapi di spek kami tambahkan keterangan ini khusus di disebut. Sehingga akan langsung mengambil satuan harga di bawah 4 miliar ini. Ini dari SSH. Ya. Bisa berbeda tampilan di layar saya dengan layar masing-masing OPD. Ya, ini contohnya disebut. Tergantung berapa yang ada di SIPD. Contoh mungkin BPKD sama nggak di sini? BPKD sama ya, antara layar sana bukan layar ini. Ya, layar di laptopnya dengan di SIPD. Kemudian selanjutnya setelah pemilihan SSH dan rekening belanja, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu cermati untuk gaji, artinya tidak ada perhitungan pajak. Untuk gaji ya, berarti cukup satu volume atau satuan, yaitu satuan volume dan satuannya adalah 1 tahun. Ya, di sini secara default karena kita sudah memilih SSH, ya struktur SSH itu sudah mencantumkan uraian item, spesifikasi, uraian satuan, dan juga harga. Sudah seperti itu di settingnya. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu hanya perlu melakukan perubahan di sini. Yang masih kebuka itu cirinya adalah dia warnanya putih dan bisa kedip-kedip, bisa diedit itu ya. Itu cirinya. Kalau yang abu-abu tidak bisa diakses. Di RKA ini Bapak Ibu isikan 1 karena gaji kan ya, gajinya 1 tahun. Isikan 1. Volume 2, 3 abaikan karena gaji hanya pakai satuan volume dan satuan 1 tahun. Kapan kita memakai 3 volume ini ya? Pada saat misalkan ada satuan biaya perjalanan dinas. Biasanya kan kita memasukkan SSH uang harian misalkan ya. Uang harian perjalanan dinas, ya itu kita ambil SSH uang hariannya. Sudah muncul uang hariannya di sini di harga satuan. Nanti volume pengali 1 adalah orangnya, volume 2 adalah kalinya atau harinya, atau yang ketiga kali hari. Yang mana saja yang duluan, silakan. Jadi nanti di RKA akan tampil berapa orang yang berangkat direncanakan, kemudian berapa kali dalam setahun, kemudian berapa hari tiap kali keberangkatan rata-ratanya. Jadi perhitungannya bisa seperti itu di FMAS. Bisa untuk model perhitungan 3 volume seperti itu. Ya, biasanya untuk satuan biaya perjalanan dinas, orang kali hari. Kalau memang seperti itu di SIPD, di FMAS bisa disesuaikan seperti itu juga. Tapi kalau globalan atau gelondongan di SIPD, ya nanti gelondongan juga di FMAS ya. Oke, itu yang belanja tidak termasuk pajak. Nanti kalau ada yang nanti yang pajak kita simulasikan lagi ya, biar sama. Oke. Kalau sudah mengisi SSH-nya gaji pokok ya, Bapak Ibu klik simpan. Pastikan pesannya sukses dan sudah masuk sebesar saldo di SIPD, nilai atau saldo di SIPD. Sama persis harus. Oke? Ya. Kemudian untuk yang termasuk pajak, saya akan contohkan BPKAD karena sudah menginput aktivitas kemarin, ya, cara perhitungan pajak. Bapak Ibu sebelum bisa menginput rincian belanja PD ini, pastikan sudah menginput ya, memverifikasi program, kegiatan, subkegiatan, dan penambahan aktivitas baru, sudah itu terisi semua, baru bisa masuk ke rincian belanja. Ya, itu dulu dikonsepkan. Nanti cuma nambah di aktivitas saja. Kalau di SIPD tidak ada yang bisa diambil aktivitas, samakan bahasanya dengan subkegiatan. Harusnya sih lebih rinci bahasanya, uraiannya dari subkegiatan. Ya, oke.
Oke, sekarang saya ganti user dulu menjadi usernya BPKAD untuk mencontohkan cara penginputan rincian belanja. Tolong BPKAD logout dulu ya. Saya mau masuk BPKAD untuk rincian belanja yang ada pajaknya. Oke. Sudah logout? Sudah? Oke, sudah logout ya. Saya contohkan di subkegiatan ATK ya, penyediaan alat tulis kantor. Ya, kalau formatnya ICPD itu kan yang paling atas yang ada kode rekeningnya kan bunyinya belanja alat ring bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis kantor. Nanti Bapak Ibu bisa bikin satu aktivitas untuk penyediaan alat bahan kegiatan kantor ATK bisa, atau penyediaan alat tulis kantor dijadiin satu aktivitas boleh ya. Oke Bapak Ibu, teman-teman di BPKAD sudah membuat beberapa aktivitas seperti contoh di layar. Kita coba yang ini apa nih, administrasi keuangan ya. Nggak tahu nih Darwin nih. Oke, saya permaklumkan dulu ya, karena ini udah jam sibuk ya. Kemarin juga seperti ini, pas kita simulasi di BPKAD, jadi memang kalau jam-jam kerja, mohon dimaklumi nanti ya. Kemudian kita penyusunan belanja Renstra RKA. Aktivitasnya di dalamnya ada belanja ATK contohnya. Dan di dalam belanja ATK ada
uraian item barang yang ada perhitungan pajaknya. Oke. Ya. Sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya strukturnya atau nomenklaturnya mulai dari aktivitas ya, aktivitas, kemudian pemilihan belanja, kemudian ada SSH di bawahnya ya. Aktivitas ya, penyusunan renja ya, RKA, kemudian di bawahnya ada belanjanya. Ini nomor rekeningnya, uraiannya sama dengan SIPD, di bawahnya ada SSH ini ya, uraian item barang SSH ini. Kita cek ya untuk yang pengisian atau pemilihan SSH yang ada pajaknya, bagaimana caranya mengakomodir di sistem. Nah, oke, sudah terbuka. Tampilan menunya ya sama, pemilihan menunya sama dengan kita tadi menginput SSH gaji ya, gaji pokok dan tunjangan sama. Dari atas itu ada milih SSH, ada milih belanjanya ya. Kemudian, dan itu Bapak Ibu harus cermat ya, pemilihan SSH harus cermat karena kita sudah setting milih SSH uraian 1, uraian item SSH, nomor rinci SSH, dan spek SSH tersebut sudah membawa harga yang spesifik ya, harganya yang bisa berbeda. Misalkan kalau bicara binder clip ada banyak nanti spesifikasi binder clip dan ada banyak juga harga binder clip. Pastikan memilih yang sesuai atau yang ada di RKA SIPD-nya harus sama ya, harga satuan harus sama karena kami menginput SSH-nya berdasarkan SSH SIPD. Tidak input manual lagi kami, ya. Kami mengekspor data dari SIPD ke FMAS ini untuk SSH, ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau perhitungan volume 1 itu diisi dengan kuantitas, ya. Dalam hal ini misalkan binder kit kuantitas atau satuannya 5 kotak. 5 kotak dia, misalkan ya. Tapi harga satuannya ini 10.939 ini belum include pajak. Ya, neto dia. Ternyata di Badung di SIPD ada milih, ada ngeklik pajak. Sehingga volume total harga ya, total harga dikalikan dengan volumenya itu menjadi satuan, harga satuan dikalikan dengan kuantitas dikalikan dengan pajak atau PPN-nya. Ya, PPN-nya kan 10%. Nah, begitu mau berapapun pokoknya seperti itu perhitungannya di SPD ternyata ya. Nah, kita siasati di volume 2, Bapak Ibu jangan lupa ngeklik 1,1. Ngetik 1,1 ya. Bawaan defaultnya kan 1,00. Diketik 1,1. Wajib ini dilakukan untuk rincian belanja yang ada perhitungan pajaknya. Wajib. Kalau tidak diklik, efeknya apa? Ya, jumlah belanja, total belanjanya itu akan berbeda. Jumlah belanja ya, sorry, bukan total belanja. Jumlah belanja yang ada di kolom ini tidak akan 6165. Contoh ya, ini kan defaultnya tampilan awalnya seperti ini. Volume 1, defaultnya kan 1, volume 2, 1, volume 3, 1. Tapi volume 1 kita mengisi kuantitas pengadaannya, atau 5 kotak. Kita nggak include-kan pajak. Hasilnya nggak akan sama dengan di SIPD. SIPD 60.000. Ternyata di SIPD ada perhitungan pajaknya. Nah, makanya kita siasati. Di sini di volume 2 kita kasih PPN 10%. Ya. Tidak usah milih satuan ya. Jadi kalau diisi kotak pajak aneh, lebih baik kotak, tapi nanti akan muncul volumenya
ya dari volume kuantitas yang direncanakan atau dianggarkan dikalikan 1,1, pasti seperti itu nanti volumenya. Kalau jadi pertanyaan ya bilang aja di volume kami memperhitungkan pajak. Ya, ini simpan. Terus oh ya, sebentar. Jangan lupa Bapak Ibu kalau sebelumnya ada merubah kuantitas ya di perhitungan volume ini, misalkan tadi 5 sekarang jadi 6 berapa? Jangan lupa memindahkan ke tab selanjutnya atau kolom selanjutnya. Bapak Ibu bisa gunakan tombol tab yang ada di keyboardnya laptop masing-masing atau PC masing-masing untuk memastikan ini sudah rumus baru yang jalan. Takutnya masih di sini tadi awalnya 1,1 masih 50.000 kalau belum pindah ini, belum jalan rumusnya ya. Pastikan dulu sebelum simpan jumlah belanjanya sudah sesuai dengan di jumlah belanja di RKA SIPD. Oke, baru kita simpan. Dari mana? Dari KB ya? Halo, dari KB? Ya. Ya, silakan dari mana Pak? Pertanyaannya dipandu Ya, dari Bu. mana? Oke, lanjut. Saya baru prosesnya sampai di sini ya, Pak. Coba share screen saja, share screen sudah? Sudah Oh ya, share screen. Ini menu apa ini? RKA? A-nya ya, RKPD-nya. RKA tadi keterangan saya di RKA apa yang dilakukan oleh PD? Pas menu ini apa yang harus Ini saya ketinggalan jauh kalau tadi. jaringan bermasalah, pemaparan saya pasti disimak. Nah, sekarang coba dicek apa yang harus dilakukan pada tahapan ini. Ini kan ditambah dokumen RKA-nya. Tidak ada instruksi saya untuk nambah dokumen RKA, yang ada adalah mengedit. Ya, tolong. Berarti ini baru gabung, bukan masalah jaringan ke aplikasi ya. Baru gabung Zoom-meeting nggak? Udah. Kalau baru gabung Zoom-meeting, cuma lama error. ya berarti ya sekarang di aksi diklik dulu, ya diklik dulu di aksi. Unduh data tahap sebelumnya sudah dilakukan ya. Edit RKA jangan edit RKA dulu. Isikan dengan nama pejabat, ya. Nah, ini kalau sudah sesuai, ini siapa yang input ini? KB? KB-nya sendiri? Ya, berarti kan sudah. tadi ya. Masuk sampai ke sini ya. Ya, ini error, sudah. Pak. Ya, Kan dari sini disimpan dulu. Kayak di strukturnya, di nomenklaturnya disimak. Kalau ada yang penting, tolong dicatat. Ya, kemudian next. Nah, Dicatat. ya. Next, tombol biru. Sekarang Bapak Ibu itu masukkan ke sasaran ya, sasaran yang generate. Tidak sasarannya PD Badung ya, itu saya Izin tekankan Bapak. lagi ya. Di Atret sini sedikit, sebentar Pak. dulu. Atret Ya? sedikit, Pak. Atret sedikit, Pak. Saya ketinggalan. Atret sedikit. Tuh, lada. Ya, begitu masuk ke sasaran. Oke, sudah semua. Saya ulang lagi. Masuk sasaran ya. Saya ulangi sekali lagi. Inilah sasaran yang generate. Oke, disimak Dumun. Masalah nanti loading di aplikasi lambat. Dicatat dulu, ya, dicatat dulu. Sekarang di sasaran, di program itu ada milih indikator nanti. Yang dipilih indikatornya adalah indikator yang umum, ya. Ini sifatnya wajib. Oke, sekarang pertama kali yang Bapak Ibu lakukan, klik indikator di sasaran. Wajib. Dua-duanya ya, baik pendapatan, pembiayaan itu diklik. Dan kedua-duanya. Ya, maksudnya nanti dua-duanya diisi, tidak berbarengan maksud saya. Nah, satu-satu kliknya, ya. Oke. Ini kalau bisa tidak menggunakan jaringan Kominfo, asalkan
Bagus ya, sinyalnya mungkin Telkomsel atau XL ya. Coba dicoba. Nah ini termasuk cepat ini. Oke. Di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk menambahkan indikator. Klik tambah, ya. Kemudian langsung ke uraian indikator yang tombol search-nya, ya, lambang kaca pembesarnya. Nanti diketikkan di pojok kanan atas indikator. Kaca pembesar. Indikator keduanya tambah tambah Sini udah di screen sangai. Oke. Ya. Ini sudah muncul pilihan indikatornya. Silakan di pojok kanan atas diketikkan indikator. Dipilih ini ya, indikator umum. Nah, pilih indikator umum ya. Ini semua berlaku untuk program kegiatan sasaran. Tolong jangan diprotes lagi kenapa milih yang ini. Ini untuk akselerasi data RKA. Ya. Kemudian di targetnya isi 1 tahun. 1 aja. Tahunnya kan sudah di sampingnya. 1. Di bawah target RKA yang abu-abu itu artinya tidak bisa diklik. Oh, targetnya. Oke, ya. Simpan. Secara prinsip menurut indikator ini semua hampir sama ya Bapak Ibu, dari sasaran, program kegiatan. Hanya mohon di mute dulu supaya nanti tidak ada yang komplain tadi tidak dijelaskan atau saya terlambat mengikuti. Tolong di mute dulu, diikuti pemaparannya ya, sambil dicontohkan sama OPD yang di depan ini. Disimak dulu, jangan sambil ngeklik nanti bingung lagi. Oke. Ya, bentar. Prinsipnya sama saja, hanya di tahapan di bawahnya biasanya ada pilihan, misalnya di program ada target tahun N+1-nya atau tahun selanjutnya. Itu saja pembedanya. Yang penting Bapak Ibu tahu mengisi di kolom niken api isikan dengan angka 1 saja. 1 tahun, 1 tahun, artinya target ini 1 tahun. Ini formalitas, saya tekankan formalitas saja. Oke, ini contoh di depan di layar itu adalah yang sudah berhasil menyimpan indikator sasaran. Kemudian lanjut ke sasaran 2 yaitu yang belanja. Sama perlakuannya indikator diklik dulu, tambah indikator. Nah, untuk kepentingan ini ya, hari ini pelatihan hari ini, indikator ini di skip dulu untuk hari ini, nanti malam dilanjutin kalau memang agak lambat ya. Ini tambahnya Pak ya? Sampai pembuatan 1 aktivitas penyediaan gaji dan tunjangan ya. Nanti skip dulu untuk indikator, langsung aja sampai aktivitas ya. Next saja sampai aktivitas sampai ketemu program kegiatan yang administrasi keuangan ya. Itu dulu targetnya sampai jam 12. Oke, next dulu yang belanja. Kalau bisa tambah indikator ya monggo, tapi kalau lama skip aja dulu. Coba dulu Pak. Nah, kalau uraiannya ya deh. Kan tahu ini ya. Iya kan. Sama perlakuannya gitu dia. Berarti kan tinggal target SKA 1 bikin. Tadi kan 1 aja kan. Ayo langsung di search saja indikator dicari. Cepat.
Kalau udah kadang buka menu ini, Kan sama perlakuannya. indikator. Ini sama juga gini Pak. Sama, semua sama. Dari sasaran sampai program sampai kegiatan pilih indikator umum. Ini formalitas. Mau. Ya, oke, next sampai aktivitas pun cari yang penyediaan gaji ASN, oke? Desainnya ini supaya terintegrasi juga dengan Di aksinya Pak ya. Next. Biru. BRKA gaji. Ya. Nah, di sini apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba di gini kan? Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau di program ini? Yang penting juga Bapak Ibu lakukan selain mengisi indikator. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ini ditambah program. Menyeleksi ya, mana yang batal, mana yang existing. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Di verifikasi mungkin kerjasama sama teman yang di Sunprog. Ya kan tahu juga di sana yang mana yang lanjut, mana yang batal. Apakah batal dari program, kegiatan, subkegiatan, atau batalnya di level subkegiatan. Berarti di sana batalin nanti sudah tahu kan cara membatalkan di aksi, Ya. edit program ya. Itu penting sekali pembatalan dan yang existing. Kalau memang masuk RKA baru hijau. Kalau tidak batalkan. Batalnya tolong dicermati levelnya level program, level kegiatan apa subkegiatan. Tolong dicermati ini ke. Oke, silakan dipilih program yang ini penunjang yang ada gaji pokoknya sana. Paling atas biasanya. Kalau memang lanjut tidak usah edit program Bapak Ibu ya. Next saja hijau biru. Oke. Harap sabar menunggu. Oke, silakan kegiatannya dipilih yang penyediaan gaji keuangan ya. Ya. Keuangan perangkat daerah. Berdua. Ini next. Nih, karena pun benar nih. Administrasi keuangan perangkat daerah. Benar tak kegiatannya. Ya. Ya, silakan dipilih itu next, nggih. Lanjut. Paling atas kan ada subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Itu dipilih dulu next lagi. Next. Ini panah itu ya. Harus ada minang sih. Oke, nah sampailah kita di aktivitas. Ditambahkan aktivitas baru dulu. BKD dan input sekarang cek ini ada di cetak laporan. Kalau Ibu untuk mengecek. Ya. Boleh BKD. Ya. Oke. Nah, di aktivitas saya tekankan sekali lagi ada pemilihan
ASB non ASB, cuman semua segini kita settingkan non ASB. Kemudian jenis RKUD-nya kalau gaji dan tunjangan PNS itu pasti APBD, PBD murni ya. Kemudian selanjutnya adalah aktivitasnya baru ya. Asalkan Bapak Ibu OPD-nya tidak OBK seperti Blut, JKN, BOS, yang atas nggak usah diklik-klik, diubah-ubah, pasti APBD ya. Kemudian aktivitas baru. Sekarang mengisi uraian aktivitas, diisi misalkan penyediaan gaji dan tunjangan PNS. Penyediaan gaji Oke. dan tunjangan PNS. Oke. PS-nya. Oke. Pun. Kemudian di bawahnya ada pengisian sumber dana. Sumber dana gaji itu DAU atau di sini pilih dana perimbangan. Diketik aja dana perimbangan. Pilih yang di bawahnya bisa. Oke. Satuannya pilih tahun. Artinya ini anggaran 1 tahun. Tahun, ketik tahun juga bisa. Tahun. Sumber dana kedua, kalau memang aktivitasnya 2 sumber dana, ya silakan dipilih satunya lagi PAD, silakan. Ini pilih pajak daerah. Ya. Pajak daerah bukan lain-lain PAD yang sah, pajak daerah. Lain-lain PAD yang sah beda lagi. Halo Pak. Ya. Tadi pertanyaan mau nanya Pak, untuk uraian aktivitas RKA Nika, kalau mencari di SIPD Nika masuk yang mana nih Pak? Rincian atau pemaketan dari subkegiatan Pak. Kalau tidak ada, tadi saya sudah jelaskan, bisa di copy paste subkegiatannya, dirincikan kembali apa pemaketannya. Ini berfungsi ketika di bawahnya subkegiatan, sebelum masuk ke rincian belanja, ternyata ada pemaketan pekerjaan. Nah, per paket itu Bapak Ibu bisa kemas dalam bentuk aktivitas masing-masing. Tolong ya, mati dulu biar nggak berebut. Ini saya bicara, ada yang bicara, nanti nggak jelas lagi informasinya. Ya, nanya lagi apa itu uraiannya aktivitas. Saya ulangi sekali lagi, uraian aktivitas kalau di SIPD tidak ada dan memang bentuknya tidak pemaketan, samakan saja dengan subkegiatan. Subkegiatan bukan belanja, subkegiatan. Ya. Kalau di SIPD bisa dirancang pemaketan, nama pemaketannya itu pakai aktivitas. Satu aktivitas, beberapa aktivitas di dalamnya bisa ada belanja yang sama. Bisa saja. Contoh, di PU ada pembangunan jalan, misalkan di subkegiatan. Di aktivitas pertama, pembangunan ruas jalan A. Di aktivitas kedua, pembangunan ruas jalan B. Seperti itu tujuannya pembentukan aktivitas. Oke, tapi kalau memang di SIPD tidak ada, tunggal semua tergabung dalam satu subkegiatan dan di belanjanya juga satu, ya sudah, namakan aja sama persis dengan subkegiatan. Seperti inilah penyediaan gaji dan tunjangan PNS, kan sama dengan subkegiatannya. Oke, mohon dipahami dulu supaya nanti tidak ada halangan ya untuk uraian aktivitas. Kalau sudah mengisi sumber dana 1, sumber dana 2, silakan simpan. Kalau pilih satuan 2 nih nggak perlu, Pak? Ya diisi tahun juga. Udah disimpan, Pak ya? Ya. Benar disimpan. Simpan.
Iya sih, error. Reload lagi. Tambah. Tadi KPA-nya belum diisi ya. Kan sudah. Penyediaan gaji dan tunjangan N kira di sini ada N. Nah, gini PKD, jadi nanti kan perimbangan itu namanya dana perimbangan. Itu KPA-nya belum dipilih di atasnya jumlah dana. Klik dulu. Nah, klik. Klik di sana. Pejabat penatasan keuangan ya. Simpan. Oke, silakan masuk ke rincian belanja sekarang di bawah RKA. Ambil RKA gaji. Nggak mau dia service available. Angkat di minum kesehatan. Pesan bakso. Wota Oke, sekarang sudah di rincian belanja PD. Klik next lagi, Bu. Kemudian tadi ada di belanja ya, yang kedua ya. Penyediaan gaji dan tunjangan PNS ASN. Oke, pilih itu. next. Sudah? Masih proses. Proses ya. Oke. Ini next. Tolong dicatat nanti pada saat menginput SSH dan rincian belanja agar tidak menjadi pertanyaan atau di screen cap ini tampilan di layar. Diisi keterangan nanti ini gimana caranya, terjemahkan sesuai dengan bahasa Bapak Ibu masing-masing. Ya. Di sini tambah rincian belanja.
Nah, inilah tampilannya untuk pengisian SSH dan rekening belanjanya. Oke? Ya. Pakemnya adalah Bapak Ibu pastikan yang pertama dari atas aktivitasnya sudah sesuai, sumber dananya sudah sesuai ya. Itu dilihat dulu, jangan asal klik aja nanti. Sempatlah dilihat, kaget ada yang berbeda. Oke. Kemudian selanjutnya mengisi atau mencari SSH. Klik tombol search-nya di SSH. Ya. Kemudian kita tunggu sambil dia berproses, kemudian dimasukkan rekening SSH di atas, pojok kanan atas. Ya, ini default ya, ngisi indikator, SSH, nanti menunya search-nya seperti ini, standar lah ya. Ketikkan gaji, kalau ini konteksnya belanja gaji. Bapak Ibu kalau bingung, pegang RKA-nya. Pegang RKA-nya, RKA gajinya pegang. Ketikkan saja apa yang ada di uraian rincian belanjanya. Ya, kalau belanjanya, rekening belanjanya kan belanja gaji, ya gaji ASN misalkan. Di bawahnya kan ada gaji pokok, tunjangan jabatan misalkan. Ya, gaji sekarang ketikkan gaji aja, cluenya gaji saja cukup. Kemudian enter. Di SSH itu boleh subjek ya, boleh subjek. Beda cari Padahal lu pakai barang pindah sekali. ini bukan ini pasang enggak ada bisa. Pindah sekali jadi. Pasang angkat, nah harganya sudah pasang angkat ada bisa. Kalau ini cari dinasnya dulu ya. Ya. Agar memudahkan tampilannya yang all saja, jangan dibatasi 10. Jaringan ulang, batal dulu. Batal kanan bawah. Ulang search-nya, cepat langsung pilih all itu. Gaji, ketiknya cepat gaji, enter. Oh di sana lah. Ya, hati-hati milihnya yang sesuai dengan OPD Bapak Ibu. Pilih yang hijau, pilih yang hijau. Benar ini ya. 19, 4, 5, 2, 6, 370. Oh nih. Ya, sudah. BKBKS. Ini kalau BKS. Ya, ini tadi saya. Bisa open window. Klik balik. Tidak ada data. Oke, sekarang di rekeningnya sama, klik gaji aja. Bapak Ibu perhatikan di RKA SPD-nya, rekening belanja gajinya, ya. Belanja gaji pokok PNS ya. Dia cuma satu page saja, belanja gaji pokok PNS. Yang penting Bapak Ibu perhatikan rekeningnya. Ya. Gaji pokok PNS.
Harus sama rekeningnya. Kemudian di bawah perhitungan volumenya. Kalau gaji tidak pakai termasuk pajak, itu cukup volume 1 tahun. SSH-nya 1 berlaku 1 tahun. Tidak ada pengali volume 2 dan volume 3. Oke, langsung simpan. Volume 2 dipakai kalau memang ada perhitungan pajak misalkan. Atau memang ada volume yang lain, ya. Misalkan standar biaya perjalanan dinas. Bisa orang, bisa kali, bisa hari. Tolong disimak dulu Bapak Ibu, nanti kalau ada biaya perjalanan dinas biar nggak bingung. Kalau formatnya SIPD itu orang, kali, hari, di sini di Simda atau di FMAS-nya bisa juga dibikin 3 volume. Volume 1 orang, volume 2 kali, volume 3 hari. Oh. Berarti ini simpan Pak ya. Oke Bapak Ibu, kita balik lagi ke FMIS. Silakan login dengan user anggarannya. Kemudian tadi Bapak Ibu saya harapkan sudah selesai menginput di menu rincian belanja PD perangkat daerah. Sekarang di menu rincian belanja PD di bawahnya ada rencana kas ya. Renkasnya. Sama sifatnya dengan Simda offline desktop, di mana rincian-rincian belanja pendapatan juga yang Bapak Ibu inputkan tadi di RKA, itu kita akan bikin penganggaran kasnya, ya. Itu ada di menu rencana kas. Silakan dipilih per masing-masing aktivitas dan rekening belanjanya. Silakan next. Oke. Dipilih yang ada rupiahnya di apa itu, di aktivitas apa itu, menyusun Renja, Renstra dan RKA. Next. Kemudian tambahkan rencana kasnya. Oke, pilih bagi rata ya. Di atasnya, di pilihannya. Bagi rata sudah, terus dokumen unduh data rekening aktivitasnya. Oke, sudah sukses Pak? Tutup notifnya. Bawahnya. Share screen Pak Aryo. Oh, belum share screen ya? Belum share screen gitu. Belum Pak. Ya, maaf. Kalau sukses mengunduh rencana kas yang bagi rata, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa edit aksinya, coba. Ini semua terbuka ya rupiahnya ya. Ini angkanya dari mana? Dari bagi rata terhadap rencana belanjanya. Dari total apa? Jumlah pagu rekeningnya berapa itu? 3 jutaan lah ya. Saya kurang jelas dari jauh sini. 3.200.000 itu dibagi 12, hasilnya di bawah. Kalau Bapak Ibu edit bisa, yang pasti jumlah rincian rencana anggaran kasnya dengan total jumlah pagu rekeningnya sama. Oke? Oke. Kalau sudah disesuaikan anggaran kasnya, jangan lupa simpan. Ini juga akan menjadi notif atau peringatan ketika kita mau posting data RKA-nya nanti. Kalau nggak sama, jumlah pagu belanja dengan rekening anggaran kasnya berbeda. Itu akan jadi notif nanti. Ya. Simpan, kalau sudah klik simpan. Begitu juga pagu rekening belanja yang lain. Bapak Ibu perlakuannya sama bagi rata. Karena tadi ditambah
Renkas untuk belanja rekening belanja, kita sudah pilih rumus bagi rata. Jadi ketika kita mengunduh datanya, semua rekening belanja tersebut dirumuskan bagi rata. Jika Bapak Ibu ingin melakukan perubahan, jangan lupa klik tombol aksi yang kuning di depan. Mungkin Pak Yoga bisa balik dulu, ya. Notifnya apa, Pak? Nah, di aksi itu silakan diedit kalau ingin melakukan perubahan ya, melakukan perubahan rencana anggaran kas per masing-masing bulan. Oke. Bisa digeser. Sudah? Nah. Enggak, coba edit bisa. Iya. Digeser. Satu aja rubah, nanti kan akan berbeda total jumlahnya. Apa notifnya? Pas simpan. Kecilin. Nah, akan ada notif jika ada perbedaan ya saldo antara jumlah pagu dengan rincian anggaran kasnya. Nah, nanti di aplikasi akan munculkan notif warning ya, Pak Ibu. Cara cepatnya kami sudah sediakan metode bagi rata. Ya, sekarang coba preview laporannya. Bapak Ibu di sini harus pahami apa namanya nomenklatur ini ya urusan. Misalkan gaji itu ada di mana, ya. Kalau kita bicara gaji ini sih kan RKA belanja ya, kita pilih RKA belanja. Kemudian tahun anggaran 2022. Pilih OPD-nya. PPKAD ya. Kemudian urusan bidangnya, pilih kalau gaji ada di penunjang ya. Ya, itu ada keterangan urusan bidang pemerintahan RKA yang dipilih atau yang diinputkan di masing-masing RKA. Dia bisa melakukan OPD itu bisa melakukan lebih dari satu urusan. Contoh dinas pendidikan, dia mengampu dua urusan yaitu pendidikan dan urusan bidang pemuda dan olahraga. Oke. Kemudian setelah kita memilih urusan ini contohnya gaji ya, ada di urusan penunjang. Programnya itu yang penunjang ya, penunjang juga. Kemudian kegiatannya penyediaan ya, kegiatan dulu Pak, kegiatan. Kegiatan administrasi keuangan, subkegiatan penyediaan gaji tunjangan ya. Kotanya silakan diganti menjadi Mangupura. Ya, nama penandatangan RKA-nya silakan nama PA-nya. Ya, 2022. 21. Tergantung tanggal ikut aja ini. Itu kan karena tanggal hari ini. Nah, itu menyesuaikan aja nanti ya dengan kapan disahkannya dokumen DPA-nya atau RKA-nya. Oke, diisi nama penandatangan dan jabatan kalau sudah simpan. Ya, cetak. Cetak formatnya bisa Excel, bisa PDF. Ya.
Oke, pastikan jumlah belanja di sini sama dengan RKA SIPD dan